Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM Aga, boleh dipimpin doa. Duduk siap. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke langkah selanjutnya, coba lihat kanan kirinya, ada temannya yang tidak hadir nggak hari ini? Siapa? Oh, Arsila. Kenapa Arsila? Nggak masuk. Oh, sakit. Selain Arsila, siapa lagi yang tidak hadir? Sudah, Arsila saja ya. Oke, kita doakan untuk Arsila, semoga lekas sembuh, diberi kesehatan seperti sedia kala dan bisa ikut belajar bersama-sama lagi. Oke, baik. Sebelum kita ke pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi, kesepakatan kelasnya mohon kalian untuk fokus dalam pembelajaran dan saling menghargai satu sama lain. Jadi untuk keberlangsungan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Oke, biar lebih semangat lagi sebelum kita ke pembelajaran, yuk kita yel-yel sebelum belajar dulu. Masih hafal yel-yel sebelum belajar? Oke, coba 3, 2, 1. Dua, dua, duduknya apa? Tiga, tiga, mendengarkan Guru. 1, 2, 3. dapat ilmu baru. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan. Telinga mendengarkan. Kami siap memulai. Siap. Oke, tepuk diam. Kalau aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebelum membahas pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu mengulas dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu kita masuk di bab 2 tentang siklus hidup makhluk hidup. Bagaimana cara siklus hidup makhluk hidup? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Nah, proses perkembangbiakan makhluk hidup itu sama atau berbeda? Hah? Pastinya berbeda. Contoh, kita, siapa kita? Manusia. Berkembang biaknya dengan cara apa? Bagaimana proses perkembangbiakannya? Coba siklusnya atau tahapannya bagaimana? Dari kita di mana? Di perut dalam kandungan
ibu atau mama atau bunda kalian itu namanya kalau di dalam perut masih berbentuk janin ya. Oke, kemudian setelah besar selama di kandungan ibu selama berapa bulan? 9 bulan. Baru setelah itu proses melahirkan. Lalu jadi apa kalian? Setelah melahirkan? Oa, jadi apa? Iya. Bapak ibu guru misalnya. Nah, jadi apa prosesnya? Jadi dewasa itu adalah proses atau siklus hidup pada manusia. Nah, berbeda halnya dengan hewan. Hewan juga pasti mengalami perkembangbiakan. Ada berapa macam perkembangbiakan pada hewan? Bertelur dan juga melahirkan. Sama tahapannya ya. Nah, kemudian pada tumbuhan langsung tidak tumbuhan menjadi tumbuhan yang besar. Tidak, ada prosesnya. Dari apa? Contohnya tanaman tomat. Nah, jadi apa? Dari apa proses pertamanya? Pertama biji, kemudian akar, lalu Oke, kemudian jadi apa lagi? Tumbuhan muda ya. Kemudian dari tumbuhan muda itu berbentuk bunga. Setelah itu baru proses menjadi tumbuhan dewasa atau tumbuhan yang besar, baru berbunga atau berbuah. Nah, hasilnya adalah buah tomat. Dari ulasan yang tadi, kemudian kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang metamorfosis atau perubahan bentuk pada makhluk hidup. Ada yang tahu tidak apa itu metamorfosis? Sebelum ibu menjelaskan lebih dalam, ada yang tahu? Ada yang bisa bantu ibu untuk menjelaskan pengertian dari metamorfosis? Siapa? Oh, Jasmine. Boleh, ayo. Ayo Jasmine. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang menyebabkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah peralihan atau penetasan. Oke. Ibu kasih reward deh karena sudah mau berani menjawab ya. Boleh ambil satu. Oke, terima kasih Jasmine untuk penjelasannya. Oke, ibu tambahkan ya. Betul sekali. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup atau salah satunya hewan, yaitu dari kecil hingga dewasa ya. Ibu mau tanya dulu nih, kalian pernah tidak melihat ayam menetas? Pernah? Nah, gimana itu prosesnya? Apakah langsung lari dari ayamnya itu, atau ada prosesnya terlebih dahulu setelah induk ayam menetas atau bertelur ayamnya? Gimana caranya? Oh iya, betul. Silakan dong. Bersiapa? Boleh. Ini ambil dulu rewardnya. Oke. Induk ayam mengerami telurnya, kata Arfan. Selama berapa lama? 21 apa? Bulan. Hari. Ya, jadi prosesnya setelah telur ayam itu ditetaskan, jadi induk telur ayamnya itu dirami dulu selama 21 hari, baru telurnya menetas menjadi apa? Anak ayam. Itik ya, kalau bahasa sininya dibilangnya ya. Anak ayam kemudian setelah itu berproses menjadi ayam dewasa.
dewasa. Lalu kemudian ibu mau tanya, kalian pernah lihat kupu-kupu? Kupu-kupu itu indah nggak? Bagus ya, berwarna-warni, beragam macamnya. Nah, apakah kupu-kupu itu langsung menjadi kupu-kupu? Tidak, tentunya berproses. Kemudian satu lagi, pernah melihat katak? Pernah. Langsung nggak jadi katak dewasa? Tidak, tentu tidak ya. Sama halnya dengan ayam tadi dan kupu-kupu mengalami proses metamorfosis, pasti bertahap siklusnya ya. Jadi tidak langsung menjadi kupu-kupu dewasa atau katak dewasa. Itu yang disebut dengan metamorfosis. Nah, baik, sebelum kita pembahasan selanjutnya, Ibu mau membacakan dulu tujuan pembelajarannya ya, yaitu melalui kegiatan menyimak tayangan video, peserta didik dapat memerinci tahapan siklus hidup hewan seperti kupu-kupu, katak, nyamuk dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan LKPD, peserta didik dapat membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan cara lisan metamorfosis hewan dengan benar. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan video pembelajaran tentang metamorfosis. Baik, silakan disimak video pembelajarannya. Kaila dan Kaisar. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ular, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ular, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Baik, setelah menyimak video pembelajaran tadi, nah coba bagaimana kupu-kupu itu bermetamorfosis. Tadi tayangan videonya jelas tidak? Coba Ibu mau tahu proses metamorfosis kupu-kupu dari tahapan apa dulu pertama? Telur. Kemudian tahap kedua ular. Lalu atau pupa ya? Jadi kepompong, kemudian terakhir tahap terakhir menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang. Nah, di situ proses metamorfosis kupu-kupu sudah dijelaskan ya. Lalu metamorfosis itu ada berapa sih? Ada 2. Ada yang tahu metamorfosis apa saja? Metamorfosis metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, next. Pendahuluan dari pembahasan materi kita, yaitu bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu dan kecebong menjadi katak melalui metamorfosis, suatu proses biologis yang dramatis dari muda hingga dewasa. Itu salah satu pengertian dari metamorfosis ini ya, pengertiannya, yaitu metamorfosis adalah proses perkembangan biologis pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jadi prosesnya itu berubah dari yang kecil, bisa dikatakan simpelnya seperti itu ya, perubahan atau proses dari bentuk kecil menjadi dewasa. Coba kelompok 3 bacakan.
Ayo dibuka suaranya nak. Ayo 3, 2, 1. Signifikan. Oke, kelompok 5 baca yang kedua nak. Sel dan jaringan. Oke, kelompok 1 baca nak. Menghasilkan. Yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ibu pengen tahu metamorfosis sempurna itu seperti apa sih nak? Metamorfosis sempurna itu yang memiliki 4 tahapan, yaitu pertama telur, kemudian menjadi larva, atau contohnya dalam kupu-kupu larvanya itu adalah ulat ya. Kemudian yang ketiga menjadi pupa atau kepompong. Yang terakhir jadi imago. Apa imago? Hewan dewasa. Nah, ini contoh metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini contoh metamorfosis tidak sempurna ada di hewan apa ini? Belalang. Yang pertama, prosesnya apa dulu? Telur, kemudian nipah atau anak belalang, terakhir belalang dewasa. Iya. Ada 3 tahap ya. Kalau metamorfosis tidak sempurna. Kemudian ibu kemarin sudah dibagi kelompok ya? Oke, duduknya sudah sesuai kelompok. Nah, silahkan siapkan alat dan bahan di atas meja kalian. Nah, yang kemarin sudah dibagi kelompoknya, silahkan dipersiapkan alat dan bahannya di atas meja. Kemudian ibu akan bagi LKPD untuk per kelompoknya. Oke, coba diperhatikan dulu. Di sini ada 2 LKPD ya. Di sini ada siklus hidup kupu-kupu. Nah, kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya kan? Nah, alat bahannya apa saja? Disimpan dulu aja. Oke, alat bahannya yaitu kertas karton, lem, dan gunting. Nah, perhatikan dulu, saya pinter, soleha. Ya, tunggu. Nah, di sini siklus hidup kupu-kupu. Lihat, ini kan ada garis kan? Halo, Nike, bisa duduk sebentar nak? Ya, bentar ya, ibu jelaskan dulu bagaimana caranya untuk mengerjakan LKPD-nya. Di sini siklus hidup kupu-kupu, coba dilihat ada garis titik-titik yang ada guntingnya. Ada guntingnya ada. Nah, itu digunting. Kemudian di bawahnya ada proses metamorfosis. Kamu gunting proses metamorfosis tersebut lalu ditempel sesuai urutan siklusnya, ya. Oke? Sama yang kedua juga. Yang kedua apa? Yang kedua gambar apa? Nah, belalang. Gambar belalang sama. Digunting, lalu proses metamorfosisnya juga di bawahnya itu digunting, kemudian ditempel sesuai urutan siklusnya. Paham? Ya? Paham ya? Sampai sini paham?
Oke, tulis nama ya. Kelompok 3 sudah? Sudah. Next, kelompok 4 sudah selesai. Terakhir kelompok 5 sudah. Oke, tulis nama, tinggal tulis nama ya. Oke, kalau gitu biar adil kita kocok saja ya. Untuk pakai spinner buat kocoknya nanti. Kalau mau berhentinya di kelompok tersebut, nanti kelompok tersebut yang mempresentasikan ke depan ya. Baik. Ibu mulai ya, kocok ya. Oke, kocok spinnernya. 3, 2, go. Apakah? Oke. Terus hidup kupu-kupu, lalu telur berubah menjadi ular, lalu ular menjadi kepompong, lalu menjadi kupu dewasa. Oke. Oke, sudah cukup jelas penjelasannya dari kelompok 5? Jelas? Oke, beri aplaus dulu dong buat kelompok 5. Dikasih J, dikasih O, dikasih B. Good job. Oke, boleh. Ibu kasih reward dulu. Satu sayang. Oke. Oke. Next. Ya. Satu nah. Oke, next. Siap ya, Ibu pilih lagi. Karena tadi kelompok 5 sudah, kita next kelompok selanjutnya. Siapakah dia? Kelompok? Ring-ring kelompok apa? Ayo, maju kelompok 4. Silakan ada kelompok 5. Kelompok 4. Metamorfosis belalang Tiga tahap. Yaitu pertama ada telur, dan keduanya ada belalang kecil, dan yang terakhir ada belalang. Belalang kecil itu sebutnya apa sayang? Hah? Oke, terus selanjutnya? Yang terakhir dibagok atau disebut dengan belalang biasa. Oke. Sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 4? Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Hah? Ada yang mau menanggapi tidak? Tidak ya? Karena memang proses metamorfosisnya berarti di sini belalang itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Kenapa disebut metamorfosis tidak sempurna? Karena hanya memiliki 3 tahap atau 3 siklus ya. Tahapannya hanya 3, yaitu dari telur, kemudian jadi nimpa atau belalang kecil, masih anak-anak, lalu kemudian baru menjadi imago, menjadi belalang dewasa. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Tepuk dulu. Dikasih D, dikasih O, dikasih B. Good job. Tadi setelah ada 2 kelompok yang mewakilkan untuk presentasi ke depan, kira-kira ada yang belum paham tidak mengenai atau terkait materi hari ini? Ada kesulitan tidak tadi di saat kalian berdiskusi atau mengerjakan tugas kelompok tadi bersama teman-teman? Ada kesulitan tidak? Tidak. Proses metamorfosis bisa membedakan ya. Kalian bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, sampai sini berarti paham ya? Kalian bisa membedakan metamorfosis antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau gitu, Ibu bagikan
lembar refleksi untuk kalian. Silahkan kalian isi secara individu. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Oke, silahkan diisi lembar refleksinya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah selesai ya? Sudah ya? Oke, sudah selesai ya? Ya, dikumpulkan dari kelompok pertama dulu. Dari kelompok pertama ini dikumpulkan, silakan disimak sini. Oke, setelah tadi sudah kalian mengerjakan refleksi akhir, refleksi. Nah, tugas individu. Nah, coba ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Metamorfosis, lalu siklus hidup, makhluk hidup, apa lagi? Hah? Tentang hewan, manusia, tumbuhan ya. Oke. Metamorfosis itu terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, selama proses pembelajaran, ibu mau tanya, ada kesulitan tidak? Kira-kira ada kesulitan tidak? Hah? Lumayan, berarti agak paham ya? Apa yang sudah tadi dijelaskan? Ya, dari mulai tayangan video, lalu tadi ibu menampilkan PPT ya di layar. Nah, berarti gimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Nah, senang tidak? Senang belajar hari ini? Oke, alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini sedikit banyaknya kalian sudah paham ya. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas di bab selanjutnya, yaitu tentang ekosistem ya. Nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya tentang ekosistem, nanti disiapkan ya pelajaran, materi pelajarannya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih anak-anak hebat untuk semangat belajarnya pada hari ini. Nah, ibu berpesan ya, agar kalian semangat dalam belajar, dari potensi dan ide-ide kalian lebih dalam lagi. Semoga kalian menjadi anak yang berguna. Sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Apa lagunya? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Aku berjanji padamu, menunjukkan airku, tanah airku Indonesia. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.